Bapa di surga, sesungguhnya kasih dan hadirat Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tapi seringkali masalah dan pergumulan hidup menutupi itu semua dari kami. Tuhan, tolong kami manusia berdosa yang terbatas ini untuk dapat melihat dengan jelas akan kasih dan hadirat Tuhan yang begitu nyata itu. Sehingga kami dapat menghidupi arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kami melalui setiap penyembahan dan juga setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami diizinkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga hamba-Mu yang hanya akan Engkau pakai untuk menjadi alat di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua mendapatkan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi, kami semua yang hadir di tempat ini siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Ya, senang sekali Tuhan masih mempercayakan kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema respon kita dalam penyembahan ya. Respon itu berbicara tentang ucapan syukur kita, respon itu juga berbicara tentang sukacita kita dan bagaimana kita itu siap sedia memberitakan, menyampaikan, menghidupi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan tentu respon kita di dalam penyembahan itu tidak akan pernah muncul dengan baik dan benar tanpa pengenalan akan Allah yang benar. Begitu ya. Oke, saya mengajak kita membuka bagian Alkitab di dalam Mazmur 104 ayat 31 sampai 105 ayat yang ke-6. Oke. Sudah dapat Bapak Ibu yang sudah katakan amin. Kita akan baca bergantian dari ayat 31 dimulai dari saya dan kemudian berikutnya Bapak Ibu begitu dari ayat 31 sampai yang 105 ayat yang ke-6 ya. Oke. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya, puji Tuhan, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi menghidupi dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya kepada kita
Ya, saya ingin bertanya kepada kita. Pernahkah matahari tidak terbit? Bu Eni mau menjawab ini. Kalau langit tertutup awan, benarkah matahari tidak terbit? Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang gadis kecil yang ditinggal pergi oleh dedinya karena urusan pekerjaan, ya, di luar kota. Dedinya berkata kepada sang gadis, "Dedi akan pergi, tapi lihatlah, matahari terbit dan bersinar setiap hari. Begitupun Dedi akan selalu hadir buat kamu setiap hari." Wah, romantis banget ya dedinya ini. Jadi enggak usah sedih kalau Dedi belum pulang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setiap pagi sang gadis kecil itu bangun dengan penuh sukacita. Karena dia melihat, matahari itu terbit. Menandakan bahwa dedinya melihat dia, dedinya ada untuk dia. Hari itu dia bersukacita sekali, dia senang sekali. Beberapa hari hal itu terjadi. Tetapi pada suatu hari, matahari itu tidak ada di pagi hari. Karena ada mendung yang begitu pekat menutupi langit. Sang gadis itu melihat ke langit dan kemudian dia begitu sedih. Mengapa Dedi hari ini gak ada buat saya? Mengapa Dedi pergi? Bapak Ibu, jangan tanya maminya ada di mana. Tadi yang jadi liturgos itu ya. Apa yang mau saya katakan kepada kita? Setiap kita ternyata gak ada bedanya dengan gadis kecil ini tadi. Kita begitu bersukacita dan begitu bersemangat ketika kita merasakan hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kalau awan pekat, kabut yang begitu hitam menyelimuti kehidupan kita? Bukankah seringkali kita memilih untuk sedih, memilih untuk berduka, memilih untuk tidak bersukacita karena kita tidak bisa melihat betapa besarnya kehadiran dan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seolah-olah hadirat Tuhan hilang dari hidup kita. Rasa-rasanya penderitaan yang kita alami lebih konkret daripada hadirat Tuhan. Betul ya? Kondisi pergumulan dan kesulitan hidup kita lebih nyata daripada iman kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang seringkali menjadikan kita itu lesu, gak ada semangat, muka kita bete, hari-hari kita itu rasanya gak bergairah begitu. Dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah realita yang mungkin sering kita alami di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa Pak? Kok hal itu terjadi dalam hidup kita? Ketika semuanya baik-baik aja kita merasa fine. Tetapi ketika mendung pekat itu muncul terus kita berubah drastis menjadi orang yang begitu sedih, rasa-rasanya lesu, gak ada gairah hidup dan lain sebagainya. Mengeluh, ucapan syukur gak keluar dari diri kita. Bapak Ibu, sesungguhnya hal ini dikarenakan karena kurangnya pemahaman yang benar akan Allah. Kurangnya apa? Pemahaman yang benar akan Allah. Kurangnya pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga kalau boleh saya katakan, waduh gak terlalu kelihatan ya. Pengenalan yang benar akan Allah akan membawa kita kepada respon dalam penyembahan, yaitu bersyukur dan bersukacita yang benar. Ya. Dan respon kita dalam penyembahan yang benar akan menyempurnakan pengenalan kita
akan Allah. Bapak Ibu, berbicara tentang penyembahan, kita mengenal itu artinya worship. Kalau dari akar katanya itu worship. Worship memiliki pengertian karakter yang mulia, karakter yang abadi. Sebuah pengakuan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu sempurna dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Maka kalau saya boleh bertanya kepada kita, pantaskah kita tidak bersyukur atau tidak bersuka cita ketika kita melihat dan memiliki Allah yang demikian? Tapi realitanya dalam hidup kita, ketika kita ada dalam pergumulan hidup, tidak jarang keluhan-keluhan itu muncul, menjadikan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Maka tidak heran Bapak Ibu, pemazmur mengatakan di ayat yang ke-31 dengan ungkapan yang demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Karena apa? Kemuliaan Tuhan, sukacita Tuhan, keberadaan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Bapak Ibu melihat hal ini, saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah seperti ini. Pain is temporary, but beauty is forever. Wow, kayak dongeng ya. Penderitaan itu sementara. Kadang ada, kadang nggak ada, ya kan? Tetapi beauty is forever. Beauty is forever. Kalau saya boleh katakan, matahari itu selalu ada setiap hari. Tetapi awan gelap itu sementara, kadang ada, kadang nggak ada. Betul ya? Sama halnya dengan Tuhan itu selalu hadir buat kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tetapi penderitaan dan pergumulan itu kadang ada, kadang tidak ada. Setuju dengan saya? Tetapi yang kadang ada dan kadang tidak ada ini justru membuat kita menunjukkan respon yang tidak baik seharusnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sehari ini saya ingin memberikan kepada kita dua hal saja, supaya kita di dalam hidup kita itu bisa menunjukkan respon penyembahan yang baik kepada Tuhan. Supaya kita itu selalu di dalam kehidupan kita itu melihat hadirat Tuhan secara nyata di dalam hidup kita. Supaya setiap kita itu di dalam kehidupan kita itu ketika menghadapi pergumulan hidup itu kita tidak tenggelam di dalamnya, tetapi mampu melihat melampaui daripada pergumulan hidup tersebut. Apa itu? Yang pertama, ya, kita dapat bersukacita dan bersyukur kepada Allah saat kita merenungkan karya ciptaannya dan menghayati segala keindahan yang mengagumkan. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah ruangan ketika kita naik tangga itu ada sebuah lukisan bunga mawar di situ. Nah, setiap kali orang naik tangga dan melihat bunga mawar yang tertempel di situ, orang itu menunjukkan respon. Respon pertama, selalu ada dua respon. Respon pertama, kenapa ya bunga mawar yang begitu cantik itu kok ada duri-durinya yang ada di sekitarnya? Kenapa? Tetapi ada respon yang kedua. Ketika dia melihat bunga mawar itu, wow, dia berkata, ternyata di tengah-tengah, di puncak dari duri, itu ada bunga mawar yang begitu indah. Nah, kita termasuk menunjukkan respon yang mana di dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita miliki. Yang pertama yang selalu mengeluh, atau yang kedua yang melihat dari sudut pandang yang baik dan positif. Ternyata
Ini ada lagunya di dalam KPPK. Lagunya seperti ini. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur saat suka atau saat duka pun, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Nah, pilihan ada di tangan kita berkaitan dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya Mazmur 104 yang kita baca juga menunjukkan respon yang sama seperti respon kedua yang ditunjukkan oleh orang yang meresponi akan bunga mawar itu. Mazmur 104 adalah mazmur pujian kepada Tuhan, ya. Ini adalah mazmur pujian yang didasarkan pada kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Maka tidak heran kalau LAI memberikan judul di sini, kebesaran Tuhan di dalam segala ciptaannya, Bapak Ibu. Ya, kebesaran Tuhan di dalam ciptaannya. Kalau saya boleh membagikan, Mazmur ini sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Ya, nah, bagian pertama si pemazmur mengawalinya dengan sebuah ajakan kepada dirinya sendiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya di situ dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau yang sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Dan di bagian terakhir kalau kita perhatikan ayat 35 tadi yang kita baca juga menunjukkan hal yang sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Ini merupakan sebuah satu kesatuan, kalau di dalam bahasa Alkitab itu namanya inklusio, diakhiri dan ditutup dengan sebuah ajakan menyembah Tuhan. Berarti memang mazmur ini adalah mazmur pujian yang ingin mengajak semua kita umatnya ataupun seluruh makhluk yang ada di bumi ini untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Nah, bagian kedua dari mazmur ini disinggung karya penyelenggaraan atau pemeliharaan Allah atas semua makhluk hidup ciptaannya yang ada di atas muka bumi ini. Maka tidak heran kalau di situ banyak dikatakan air itu begitu berguna di dalam kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan air, baik air yang ada di bumi maupun yang ada di cakrawala. Dan kita semua terpelihara dengan pengaturan Allah yang begitu hebat itu. Dan bagian yang ketiga, sang pemazmur mengatakan bahwa ketika dia memandang ke langit, lalu mulai mendaftarkan beberapa benda angkasa yang di sana sebagai ciptaan Tuhan, maka dia mengagumi bahwa Allah merancang sedemikian rupa, waktu-waktu itu diberikan kepada kita dan itu dalam keteraturan yang begitu luar biasa. Bukankah dari sini kita dapat melihat si pemazmur sedang mengajak kita untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan segalanya. Tuhan adalah Allah yang memelihara segala alam ciptaannya termasuk kita manusia. Mengatur sedemikian rupa dan itu di dalam keteraturan yang begitu sempurna. Maka tidak heran kalau bagian 4, kalau Bapak Ibu perhatikan, si pemazmur sadar betul akan kemuliaan Tuhan dan membiarkan Tuhan itu tetap berada dan bertahta di dalam kemuliaannya. Pertanyaannya, ketika si pemazmur memahami akan kemuliaan Tuhan, apakah di dalam kehidupannya ketika dia menjalani hidup dan melihat ciptaan-ciptaan itu, semuanya apakah akan selalu berjalan dengan baik? Tentu tidak. Ya, ada bencana, ya, ada sesuatu yang berubah,
Tetapi itu sifatnya adalah apa? Tadi dikatakan temporary, sementara, berkala, dan lebih dari itu, sang pemazmur melihat kemuliaan, kehadiran Tuhan yang tidak terbatas. Wow, ini luar biasa sekali. Sebuah kesaksian iman dari seorang pemazmur yang begitu hebat sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah dengar lagu ini ya? Pasti pernah ya, ini lagu dari KPPK. Penulisnya adalah Carolina Sandalberg. Bapak Ibu, lagu ini dituliskan dia bukan dalam kondisi dia yang fine. Semuanya baik begitu, enggak. Ya, tidak. Ketika dia berusia 26 tahun, dia melakukan perjalanan karena papanya seorang pendeta untuk memberitakan Injil tentu saja. Di dalam perjalanan itu ketika dia naik kapal terjadi gelombang yang begitu besar. Sehingga dia harus menyaksikan papahnya harus tenggelam di dalam laut itu dan mati. Tragis. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti. 2 tahun kemudian mamahnya meninggal. Dan dia keguguran anaknya. Bapak Ibu, di dalam pergumulan yang demikian, dia menuliskan sebuah lagu yang seringkali kita nyanyikan di ibadah penghiburan. Benar ya? Ini lagu yang seringkali muncul kalau kita ada kematian begitu. Lagunya seperti ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Seorang yang mengalami pain, penderitaan yang temporary ini, mampu dengan kacamata imannya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu nyata di dalam hidupnya. Bukankah kita nggak ada bedanya dengan Carolina tadi? Di dalam hidup kita badai silih berganti. Di dalam hidup kita penderitaan datang dan pergi. Sakit seringkali muncul dan hilang. Pertanyaannya, mampukah kita melihat dengan kacamata iman kita akan kehadiran dan kasih Tuhan yang begitu tulus dinyatakan kepada kita. Sehingga kita mampu berkata, Tuhan, tidak ada alasan untuk saya tidak bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada alasan untuk saya tidak menceritakan akan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar saya. Ini sungguh luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kita dapat bersukacita dan bersyukur kepada Allah saat kita merenungkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di sepanjang sejarah. Ya. Kalau yang tadi bicara tentang Tuhan menciptakan semuanya. Kalau ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam sejarah. Itu yang Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, masa lalu bukanlah masa yang mudah untuk dilupakan. Betul?
Apalagi anak-anak muda yang bucin begitu. Waduh, kalau patah hati, kalau lagi jatuh cinta, wah mengenang masa lalu begitu kan. Nah, ada banyak kenangan indah di dalam sejarah masa lalu. Bahkan kita bisa melihat karya indah Tuhan dalam sepanjang jalan kenangan. Ya, iman kita terus dibentuk dan dibangun melalui proses kehidupan dimanapun dan kapanpun. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Mazmur 105 itu menceritakan bagaimana pemazmur membagikan sukacita dan syukur atas karya Tuhan, baik masa sekarang ataupun masa lalu. Dan kalau kita memperhatikan, Mazmur 105 ini merupakan nyanyian pujian yang menekankan akan perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan di dalam hubungan perjanjian. Maka tidak heran dia menyebutkan ada Abraham sebagai umatnya, Yakub dan anak-anak keturunannya begitu. Karena ada sebuah perjanjian antara Allah dengan umatnya itu untuk menyatakan perbuatannya yang ajaib. Dan sesungguhnya hal ini sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Begitu. Perbuatan Allah yang begitu agung di dalam karya keselamatan tersebut. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kemudian pemazmur mengajak kita, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Artinya apa? Ketika kita melihat perbuatan Allah yang begitu dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita, itu tidak boleh berhenti cukup di kita bersyukur dan kemudian kita bersukacita. Tidak. Tetapi lebih dari itu, pemazmur tahu betul di dalam hal itu kita harus memperkenalkan dan mempercakapkan, menyatakan akan karya Tuhan yang begitu ajaib itu kepada semua orang. Ya, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib itu. Bapak Ibu, ini tidak bisa diungkapkan oleh seseorang tanpa dia memiliki pengalaman iman yang begitu dekat, tanpa dia memiliki pengenalan akan Allah yang begitu baik dan benar. Maka di ayat yang keempat di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya selalu memuji Tuhan, bersukacita, rindu memperkenalkan Tuhan dan mempercakapkan Tuhan. Justru orang-orang seperti inilah yang memiliki hasrat yang begitu dalam untuk mengenal dan mencari wajah Tuhan. Apakah kita juga demikian? Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang seorang yang bernama Charles Wesley. Charles Wesley. Dia membuat sebuah lagu yang berjudul Oh for a Thousand Towns to Sing. Saya nggak bisa menyanyikannya. Nanti suatu hari mungkin di dalam liturgi boleh diadakan lagu ini ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah lagu yang dibuat oleh Charles Wesley sebagai peringatan akan pembaharuan iman dia. Ya, dia menuliskan lagu ini dengan mengatakan bahwa walaupun 1000 lidahku ya memuji Tuhan dan lain sebagainya, tidak dapat melukiskan betapa besarnya karya Allah yang telah dinyatakan di dalam
kehidupannya. Seorang yang bernama Charles Wesley tahu, ketika dia memiliki 1000 lidah saja, itu tidak akan cukup untuk menggambarkan betapa besar dan ajaib karya Tuhan di dalam kehidupannya yang telah menyelamatkan dia. Apalagi kalau boleh dikatakan dalam bahasa kita, mulut kita itu cuma satu, begitu loh. Ya, kita pakai untuk apa nih mulut kita yang cuma satu ini? Untuk memuji Tuhan kah setiap hari? Atau untuk ngomongin orang kah? Atau untuk mengeluh kah? Bersungut-sungut kah? Begitu loh. Kita punya 1000 aja itu tidak cukup untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Apalagi cuman satu. Pada kesempatan hari ini ketika kita mendengarkan apa yang dialami di dalam pergumulan iman Charles Wesley, saya berharap ini pun menjadi bagian dari pergumulan iman kita yang hanya memiliki 1 lidah ini. Apakah kita akan memakai lidah kita sedemikian rupa untuk kita memuji dan membesarkan nama Dia senantiasa? Kalau kita memakainya untuk bersyukur di hadapan Tuhan, bersuka cita karena kita benar-benar menyadari keberadaan hidup kita yang berdosa, yang sudah dilayakkan di dalam penebusan Kristus. Justru kita akan berkata, Tuhan itu masih kurang. Tidak pantas kalau saya kemudian setiap hari mengeluh. Ataupun saya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Itu masih kurang. Terakhir Bapak Ibu, saya kembali ke sini. Setiap akhir ibadah kita selalu menyanyikan lagu ini, doksologi. Betul ya? Saya mau bertanya kepada kita, sampai seberapa besar ketika kita menyanyikan pujian ini, kita benar-benar menyadari akan kemuliaan Tuhan yang begitu agung, sehingga kita merasa kecil di hadapannya. Atau cuma sebagai lip service, yang ketika kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, wah hati kita berbunga-bunga karena udah selesai begitu kan. Terus kita tidak memaknai dengan begitu agung sebuah doksologi yang kita ungkapkan kepada Allah di dalam setiap akhir daripada ibadah kita. Puji Allah Bapa Putra. Apakah kita benar-benar memuji Dia? Mengagungkan kemuliaannya yang tetap untuk selama-lamanya itu. Atau kita hanya sekedar menyanyi saja begitu loh. Mari Allah menghendaki kita untuk menunjukkan respon yang benar di dalam penyembahan kita. Dan tentu saya mau katakan kepada kita, respon yang benar di dalam penyembahan tidak akan terwujud kalau kita tidak mengenal Dia secara benar. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Dia sebagai Allah yang agung, yang layak untuk kita sembah? Bukankah hari ini kita diingatkan dengan 2 pemazmur, bagaimana Allah telah menciptakan dan memelihara alam semesta, meskipun di dalamnya ada pain temporary, tetapi beauty is forever. Bukankah Allah telah berkarya di dalam karya keselamatannya yang ditunjukkan kepada setiap kita. Bahkan Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Masihkah kita berkata, Tuhan capek nih. Tuhan gak penting banget loh kalau memuji Tuhan. Aku hari ini bete nih, aku hari ini capek nih. Badanku agak gak enak nih, suaraku serak-serak, gak usah lah nyanyi-nyanyi bagus-bagus. Udah biasa aja. Nah, Materna menunjukkan itu dengan luar biasa. Setiap kali tampil selalu memukau, kata Bapak Gembala. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan yang demikianlah yang Tuhan inginkan. Sebuah respon dalam penyembahan kita
ada syukur, ada sukacita, ada memberitakan, dan menghidupi arti penyembahan itu. Karena kita tahu kepada siapa kita menyembah. Karena kita mengenal Allah seperti apa yang kita sembah. Mari kita berdoa.